Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, buah hatiku, buah hati limpo bakuruang. Tali nie labun cinto, bintang sumarak perhatian, talu ancua danau baguluang nak, pasti menjadi persimbangan. Gudo cubada ayah ladangkan, kaganti baladang lado, gunonyo anak ayah gadangkan, kapan bimbing badan kok tu. Seiring tetesan hujan yang turun di pagi hari tidak menurunkan semangat masyarakat Islam yang berada di sekitar Masjid Raya Durian Tarung, Kota Padang, mengikuti sholat Hari Raya Idul Adha tahun 1445 Hijriah. Setengah jam menjelang sholat, jemaah telah hadir dalam masjid yang tergolong besar ini menantikan kedatangan Ustadz Kondang yang berasal dari Kenegarian Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat ini yang akan menjadi khotibnya. Salah seorang pengurus masjid yang sudah berada di atas mimbar memberikan salam kepada Buya Haji Ristawardi, di mana beberapa tahun terakhir Buya yang sudah berusia 72 tahun ini sangat dikenali oleh masyarakat. Beliau sering tampil di media sosial. Istimewa, terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Al-Ustadz kita yang pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah kita bertemu dengan beliau yang kita rencanakan pada awalnya bukan beliau yang akan memberikan khutbah di tempat kita, namun Allah berkehendak lain. Istilahnya ini kok saganda mau kita ini kok sakandui nanti ya awal lama itu Ustaz ini tuh ada penggantinya yang lebih baik. Allah memberikan kesempatan kepada kita. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau adalah Ustaz Nan Aco keluar di YouTube. Alhamdulillah nan disampaikannya bone kasadwala. Mudah-mudahan nanti beliau sampaikan dalam khutbah kita dapat menjadi pegangan bagi kita. Terima kasih Bapak Ustaz Nabi. Alhamdulillah. Khotbah Hari Raya Idul Adha diawali dengan sholat berjamaah. Bertindak sebagai imam dalam pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha 1445 di Masjid Raya Durian Tarung, Kota Padang adalah Ustadz Ihsan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Buya Haji Ristawardi mengawali khotbahnya menyampaikan harapannya agar Allah selalu menerangi hati nurani kita oleh nur Allah yang tak pernah padam. Kalau kita lihat keluar, cuaca mendung, tapi karena terangnya cahaya matahari, tidak bisa menghilangkan cahayanya untuk menerangi bumi ini. Sehingga jauh perbedaan mata kita memandang di waktu malam dan memandang di waktu siang. Mudah-mudahan juga lubuk hati kita yang dalam, yang disebut hati nurani, yang tidak mau mendustakan kebenaran Allah. Semoga hati nurani kita masing-masing sepanjang hidup kita, sampai suatu saat kita meninggal, diterangi oleh nur Allah yang akan tidak pernah padam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Buya Haji Ristawardi mengajak para jemaah selalu membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat di akhirat nanti. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah dan mengucapkan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan salawat beserta salam yang kita baca dengan lidah atau kita zikir di dalam hati membacanya akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di hari yang tidak berguna harta dan anak, tidak ada teman setia, tidak ada kawan karib, tidak bisa ditebus dosa dengan harta. Saat itu yang bisa memberikan syafaat kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Untuk itu, cintai Allah, cintai Islam, cintai Rasulullah, dan tebarkan cinta di antara kita. Membangun ukhuwah Islamiyah, meningkatkan silaturahmi, dan menjauhi permusuhan dan pertikaian. Karena Nabi juga bersabda, al-jama'atu rahmah wal firqatu adzabah. Berjamaah itu adalah merupakan rahmat, berpecah belah adalah merupakan azab. Maka di hari-hari tertentu, termasuk salat wajib Jumat, kita dipertemukan oleh Allah satu kali dalam satu pekan untuk menyambungkan silaturahim. Dan juga 2 kali setahun dalam salat sunat Idul Fitri dan Idul Adha, kita berkumpul di masjid, di lapangan untuk bersilaturahmi lagi. Lebih besar dari itu, duta-duta bangsa yang beragama Islam seluruh dunia kemarin sudah berkumpul di Arafah melaksanakan ukuf. Sekarang jamaah haji itu telah bertolak ke Muzdalifah dan mungkin telah sampai ke Mina. Saat itu presiden tidak boleh memakai jas, pangkat kebesarannya. Siapapun orang di dunia ini, apa titelnya, tidak boleh dipakai ketika itu. Bajunya handuk besar 2 helai yang tidak berpola. Maka saat itu nampaklah bahwa di sisi Allah bukan yang memuliakan itu pangkat, bukan kekayaan, bukan kebangsawanan, bukan keturunan putih dan raja, tetapi Allah menilai inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa.
Khotbah Raya Idul Adha tahun 1445 Hijriah yang disampaikan Buya Haji Ristawardi di Masjid Raya Durian Tarung Kota Padang ini selengkapnya adalah seperti berikut. Mungkin jamaah kenal sahabat Nabi yang mengumandangkan azan setiap saat. Kulitnya hitam, dia tidak ganteng, tetapi dia dijamin masuk surga. Itulah dia Bilal bin Rabah. Apakah tinggi pangkatnya? Asalnya saja dari budak. Dia tidak bangsawan. Kemudian dia dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Beliaulah yang mengumandangkan azan dengan suara yang indah, tajwid yang tepat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Bilal? Bilal, ketika saya Isra Mi'raj, saya mendengar sendalmu berbunyi di luar surga. Apakah amal yang istimewa engkau lakukan ya Bilal? Saya melakukan salat wudu setiap sudah berwudu. Dan saya tidak pernah telat menjaga waktu salat untuk mengumandangkan azan. Kaum muslimin yang terhormat, marilah kita raih ketakwaan itu dengan beramal-amal saleh, dan kita raih ketakwaan itu dengan sifat pemurah, menunda sifat kikir. Kaum muslimin, di dalam hadis yang kita bacakan tadi, innas sakhiya, orang yang pemurah, qaribum minallah, dekat dengan Allah, wa qaribum minan nas, dekat dengan manusia, wa qaribum minal jannah, dekat dengan surga, wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Dermawan, pemurah, tidak kikir, inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul. Karena beliau itu panutan kita, dan juga para sahabat semuanya orang-orang yang pemurah. Abu Bakar Siddiq, hartanya 2/3 untuk agama. Kalau kita sekarang ada yang berat mengeluarkan harta 2,5% dari harta yang kita kumpulkan, banyak orang yang tidak membayarkan zakat. Maka datanglah musibah, galodo, banjir, kemudian hama-hama wereng, tikus merambah padi di tengah sawah. Karena apa? Padi yang telah dipanen langsung dibawa ke heler, tidak dihitung berapa zakatnya. Setelah itu maka berasnya dijual. Padi kaum muslimin yang dizakatkan bukan uangnya, tetapi padi itu sendiri. Jadi sebelum padi dibawa ke heler, hitung dulu berapa jumlahnya dan bayarkan zakatnya. Kaum muslimin yang terhormat, sekarang di zaman fitnah ini sudah banyak yang dilanggar peraturan-peraturan Allah oleh manusia, sehingga banyaklah datang musibah. Kalau musibah datang, tukang sihir tidak mampu menolaknya, dukun tidak bisa mengatasinya, karena tentara Allah itu ada air, ada api, ada tanah, dan ada angin. Coba kita lihat di media sosial, ketika angin puting beliung itu datang, rumpun-rumpun kayu yang tertancap ke bawah diangkat oleh angin yang kuat itu. Tidak lain dan tidak bukan yang harus kita kerjakan ke depan selama kita masih hidup, perbanyaklah beramal saleh. Hari Raya Kurban atau biasa kita sebut Idul Adha yang kita peringati setiap tahun tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim sebagaimana yang disampaikan Buya Haji Ristawardi di bagian akhir khotbahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, buah hatiku, buah hati limpo bakuruang, tali nie labun cinto, bintang sumarak paratian, talu ancua dan no baguluang nak pasti menjadi pasimbangan, gudo cubada ayah ladangkan, kaganti baladang lado, gunonyo anak ayah gadangkan,
kapan bimbang badan kok tu. Tapi Allah memerintahkan saya, walaupun kamu hanya satu orang anakku, baru umur 11 tahun, engkau diperintahkan menyerahkan diri untuk disembelih. Wahai anakku, fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Kalau anak kita sekarang umur 11 tahun, jangankan untuk disembelih, disuruh salat saja payah. Apa jawaban Ismail, anak yang saleh yang baru berumur 11 tahun itu? Qala ya abatif'al, ayah kerjakanlah. Ma tu'maru, sesuai dengan perintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan melihat saya sabar menerima kenyataan ini. Tapi 4 permintaan saya, ayah. Pertama, ikatlah kaki dan tangan saya erat-erat supaya saya jangan menggelepar. Ayah, asahlah pisau tajam-tajam agar pembuluh darah di leher saya cepat putus. Ayah, sing-singkan lengan baju ayah ke atas agar tidak kena darah, akan menyebabkan hati ibu saya semakin sedih melihatnya. Yang keempat, ayah, tutuplah wajah saya dengan daun kayu ketika ayah menyembelih. Kalau ayah masih melihat wajah saya, ayah akan hiba menyembelih saya. Artinya, ayah engkar kepada perintah Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah berserah diri, pisau sudah diasah tajam, kaki dan tangan sudah diikat, sudah bulat tekad Ibrahim menyembelih anak, dan anaknya sudah berserah diri, istrinya sudah merestui. Tapi apa yang terjadi? Wa fadainahu bidzibhin azim. Saya tebus anakmu dengan kambing atau kibas yang besar. Kaum muslimin, ya Allah, ternyata saya melihat yang disembelih ini kambing, bukan anak saya. Apa kata Allah? Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini perintah hanya untuk menguji engkau. Saya tidak akan biarkan engkau menyembelih anak. Andaikan tadinya langsung Ismail ini yang disembelih, terpaksa kita tiap tahun akan menyembelih anak. Siapakah anak kita yang sekarang yang akan mau disembelih ini? Untuk itu, kepada jamaah Masjid Raya Durian Taruang, selama kita hidup, batasan korban itu tidak ada. Selama kita masih mampu, tetaplah berkorban. Ada orang mencari-cari kaji baru, apa katanya? Kalau sudah 7 kali berkorban, itu sudah selesai. Tidak ada bertemu dalam ayat, tidak ada bertemu dalam hadis. Man wajadas sa'ah, siapa yang punya kesempatan berkorban, lam yutah, tidak mau dia berkorban. La yaqrubanna musallana, tidak usah mendekat ke tempat salat kami. Andaikan dia mendekat, dia mampu tapi tidak mau, salatnya tidak akan diterima oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga jamaah yang hadir pada hari ini diterima korbannya oleh Allah seperti Nabi Ibrahim, ditinggalkan nama baik seperti Nabi Ibrahim. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Wa tarakna alaihi fil akhirin. Saya tinggalkan nama baikmu untuk dibaca orang. Wa fadainahu bizibhin azim. Setelah saya tebus korban anakmu ini. Salamun ala Ibrahim. Selamatlah engkau Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Inilah pembalasan kepada orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Ibrahim itu adalah hamba saya yang benar-benar beriman. Mudah-mudahan kita dapat julukan yang seperti itu pula dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Maha Agung, di hari raya korban ini ya Allah, kami telah selesai melaksanakan salat Id dan kemudian kami akhiri dengan 2 khutbah ya Allah. Terimalah ibadah kami ini sebagai amal saleh. Kami manusia biasa ya Allah, hanya nama dan sunnahnya yang saja yang kami terima ya Allah.
kami tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tentu amal kami lebih jauh kurangnya dari Nabi. Terimalah amal kami ya Allah di sisi Engkau untuk persiapan kami di akhirat nanti. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ampunkan dosa kami, keteledoran kami, kekilafan kami, dan ampunkan juga dosa kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang telah meninggal, ya Allah, bangunkanlah di dalam kuburnya raudatan min riyadil jannah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, berilah beliau kesehatan untuk beribadah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salehah, ya Allah. Hindarkan anak kami dari perbuatan maksiat dan mungkarat. Jadikanlah putra-putri kami, ya Allah, menjadi manusia yang baik di sisi Engkau dan baik di sisi manusia. Berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inya Rista Wardi melaporkan.